Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi dengan teman-teman dengan tema pendapatan per kapita dan negara berkembang dengan mata kuliah aplikasi komputer dan media dengan dosen pengampu Bapak Uga Sukmana. Berikut penjelasannya. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri menurut para ahli dipengaruhi oleh GDP dan GNP. Pengertian pendapatan per kapita menurut Wikipedia adalah pendapatan rata-rata penduduk dari suatu wilayah. Pendapatan per kapita ini terdiri dari wanita, pria, anak-anak, bahkan mereka yang baru lahir ke dunia sebagai bagian dari populasinya. Pendapatan per kapita merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara sebab nilainya didapatkan dari pendapatan rata-rata penduduk di negara tersebut. Faktor yang mempengaruhinya yaitu pendapatan per kapita dipengaruhi oleh dua faktor utama. Seperti yang sudah disebutkan dalam rumus perhitungannya, ada faktor pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Negara dengan jumlah pendapatan nasional yang besar belum tentu pendapatan per kapitanya lebih baik. Pendapatan per kapitanya lebih baik daripada negara lain dengan jumlah pendapatan nasional yang lebih rendah. Penyebabnya adalah faktor jumlah penduduk yang dalam rumus menjadi pembagi pendapatan nasional, yaitu ada fungsi mengetahui pendapatan per kapita. Melalui perhitungan pendapatan per kapita ini, negara bisa menentukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk kedepannya. Dari perhitungan ini pula, negara bisa melakukan evaluasi apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah efektif atau belum. Dari perhitungan ini bisa dilihat pula standar hidup suatu wilayah, apakah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau keturunan. Pendapatan per kapita yang tinggi di suatu kota bisa pula mendongkrak kebutuhan belanja, peluang bisnis akan lebih besar, memiliki kesempatan untuk dibuka. Lanjut yaitu menghadapi masalah tekanan penduduk, yaitu adanya pengangguran di desa-desa, kenaikan jumlah penduduk yang pesat perekonomian kita ini, tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan makin besarnya jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan orang tua sehingga konsumsi rata-rata menurun. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber alam yang diolah karena yang pertama kekurangan kapital, yang kedua kekurangan tenaga ahli, dan yang ketiga kekurangan wira swasta atau entrepreneur. Dan yang terakhir yaitu ada penduduk masih terbelakang, yaitu kualitas penduduk sebagai faktor produksi labor atau adalah rendah. Yang kedua penggunaan faktor produksi kurang efisien, dan yang terakhir faktor produksi kurang mobil dalam pekerjaan baik secara vertikal maupun horizontal. Cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.